Baik, selamat pagi atau selamat siang ataupun selamat malam. Saya David, saya akan membagikan sedikit mengenai project yang ada di dalam suatu aplikasi bernama SOMM yang berguna untuk memodelkan atau mensimulasikan suatu drainase yang ada di dalam perkotaan. Nah, untuk memodelkan ini sendiri, kita tentunya perlu SWMM itu sendiri dan juga data yang diperlukan. Baik itu, kalau dalam konteks tutorial kali ini ialah data sebelum pembangunan dan data sesudah pembangunan. Yang pertama kali kita perlu lihat ialah flow unitnya. Flow unit ini pada bagian 3 di atas itu merupakan flow unit feet atau satuan US, sedangkan pada bagian 3 di bawah ini merupakan satuan internasional. Nah, karena data yang kita gunakan ialah satuan US, sehingga kita menggunakan CFS. Untuk pertama kali itu kita perlu yang namanya mengecek terlebih dahulu, pada bagian project defaults, penamaan tiap-tiap objek yang ada. Untuk ini saya berikan inisial nama saya, jadi rain gauge menjadi R, kemudian inisial nama saya, kemudian subcatchment jadi S, kemudian inisial nama saya. Jadi yang di belakang ini ialah inisial nama saya. Setelah sudah, diklik Save as Default supaya nanti untuk selanjutnya project lainnya itu juga tetap akan menggunakan default yang sama. Setelah men-setting hal tersebut, hal berikut yang perlu kita lakukan ialah menambahkan backdrop. Backdrop ialah gambar itu sendiri. Untuk gambar yang saya gunakan bukan gambar berkoordinat. Kalau gambar berkoordinat itu biasanya menggunakan file TIFF. Kalau ini hanya JPG biasa sehingga nanti perlu di-skala kembali. Tuh, ini saya ambil terlebih dahulu. Untuk pertama kita melakukan analisis pada site pre atau sebelum dilakukan pembangunan. Kemudian setelah kita memasukkan gambar, maka kita perlu memasukkan skala yang tepat. Hal ini dapat dilakukan dengan view, backdrop, kemudian kita klik resize. Di sini kita dapat melihat X, Y koordinatnya. Kemudian kita pilih terlebih dahulu scale map to backdrop image. Nah, kemudian hal yang perlu kita lakukan ialah menyesuaikan dengan nilai yang ada sebelumnya. Setelah kita menyesuaikan dengan nilai yang ada, maka kita tinggal klik OK saja. Langkah berikutnya yang perlu kita lakukan ialah untuk membuat subcatchment area itu sendiri. Subcatchment area ialah yang seperti itu terdapat di gambar ini. Untuk menggambarnya, maka kita perlu melakukan digitasi di sekeliling peta tersebut. Ketika sudah selesai, maka kita tinggal klik kanan saja. Nah, berikut merupakan area subcatchment-nya. Kemudian kita juga perlu menambahkan outflow yang ada. Outfall merupakan lambangnya segitiga terbalik. Kita tempatkan saja pada bagian sini. Nah, kemudian yang terakhir ialah rain gauge itu sendiri. Rain gauge bisa ditempatkan di mana saja pada bagian kontur tertinggi. Nah, untuk selanjutnya kita perlu membuka view. Pada tools map display option, maka kita buka saja annotation. Ini kita klik centang semua saja. Kemudian kita klik OK. Nah, sehingga sekarang ada nama-nama pada tiap entitas yang kita telah buat. Nah, untuk langkah berikutnya, hal yang perlu kita lakukan ialah memasukkan data. Data tersebut dapat kita lihat ada di sini. Kemudian kita sesuaikan saja dengan data yang diperlukan. Oh iya, sebelum menyesuaikan data, maka kita perlu terlebih dahulu mengecek dimensinya dan memastikan itu fit. Kalau sudah pasti fit, maka kita bisa untuk melakukan pemasukan data tersebut.
Kemudian kita juga masukkan ini sesuai dengan yang telah kita buat. Kita klik pada infiltration datanya, kemudian di sini infiltration metodenya Horton, kita masukkan saja. Kita klik OK, kemudian kalau sudah kita klik siang, kemudian kita klik rain gauge-nya, rain formatnya tetaplah intensity, kemudian time interval disesuaikan dengan data yang ada. Kalau kasus saya ialah tiap 5 menit. Kemudian data source tetaplah time series. Selanjutnya kita tinggal memasukkan time series name. Ada series ini, maka saya memasukkan tahun 2 terlebih dahulu. Setelah itu, saya klik 2 kali tahun 2 tersebut, kemudian dimasukkan kembali namanya, dan kita isi saja datanya sesuai yang ada. Setelah kita memasukkan semua datanya, maka kita bisa silang saja langsung, baik itu data, kita bisa lihat di sini ada data 2 tahun, 10 tahun, maupun 100 tahun. Kemudian hal berikutnya yang kita perlukan ialah mengecek opsi pada bagian running. Kita harus memastikan bahwa ini rainfall, kemudian Horton, kinematic wave, minimum conduitnya 0%, untuk dates-nya sendiri sebagai berikut, harus dipastikan bahwa seperti demikian. Anderson dry days-nya tetaplah 0, jangan diubah. Kemudian pada time step seperti berikut. Untuk routing step-nya sendiri dimasukkan 15 second. Sistem flow tolerance dan lateral flow tolerance-nya tetaplah 5 masing-masing. Kemudian dynamic wave haruslah dampen untuk inertial terms-nya. Kemudian normal flow accretion-nya slope. Dan force main equation-nya Hesson-Williams. Untuk minimum variable time steps-nya bernilai 75%. Kemudian, use variable time steps-nya 75%. Kemudian, sub surcharge metodenya ekstra dan juga minimum variable time steps-nya 0,5. Kemudian time steps for conduitnya 0, minimum nodalnya 12,566, head convergence-nya tetaplah 0,005, maksimum trial per step-nya 8, dan number of parallel thread use-nya tetaplah 1. File ini digunakan untuk menambahkan
Misalnya saya mau menyimpan run run off, maka saya namakan file run off, kemudian saya klik OK. Kemudian setelah itu bisa langsung saja kita run simulation. Dari sini hasil error-nya ialah 0,02%, berarti ini sudah aman karena maksimal nilai error-nya ialah 5%. Dan selama running simulation untuk free, maka kita menggunakan auto land on. Kemudian kita bisa lihat langsung saja di report untuk summary-nya sebagai berikut. Setelah itu, kita bisa langsung saja masuk ke yang post. Kemudian setelah kita memasukkan data Ringgit seperti sebelumnya, maka kita tinggal melakukan pengecekan opsi pada bagian general. Apabila sudah sesuai semua, maka kita tidak perlu mengubah auto length menjadi on, karena pada ini kita sudah ada. Jadi ya kita langsung saja untuk melakukan yang namanya running. Surface runoff-nya minus 0,52%, sehingga di bawah 5%, jadi tidak apa-apa. Kita bisa langsung saja lihat di details, oh maaf, di summaries-nya, di ini. Maaf, tadi seharusnya kinematik, kemudian kita bisa lihat langsung the summaries-nya. Kemudian kita cek report pada summary-nya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana kondisi dari subcatchment yang ada di peta pos tersebut. Mungkin sekian saja dari tutorial atau sedikit hal yang bisa saya bagikan mengenai SWM. Terima kasih banyak.